Hi everyone, I'm Adea. I want to explain a little about ethnography digital, and ethnography virtual. So, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu dong pengertiannya apa sih. Nah, ethnography menurut Cozinets tahun 2020, ethnography adalah suatu bentuk penelitian kualitatif yang berusaha memahami pengalaman budaya yang meliputi dan tercermin dalam jejak jaringan praktik dan sistem jejak online. Jejak online dapat berupa tekstual, grafik, fotografi, audiovisual, musik, fetish politik yang disponsori komersial, dan banyak hal lainnya. Pengalaman budaya ini dapat dilibatkan, dikomunikasikan, melalui, dan kemudian direfleksikan membentuk 3 elemen dasar etnografi, yaitu penyelidikan, interaksi, dan juga pendalaman. By the way, etnografi itu punya prinsip yaitu seperti mempelajari budaya, menggunakan jejak digital, interaksi, dan juga immersive engagement. Terus sekarang aku membahas tentang pembangun etnografi. Yang pertama ada naturalistik atau alami, yaitu artinya mencari dan mendekati sebuah budaya. Yang kedua ada imersif atau mendalam, artinya metode ini tuh berupaya mendalami budaya. Yang ketiga, deskriptif. Metode ini berusaha mencari realitas subjektif dan kebenaran emosional. Terus yang keempat, multimetode. Metode ini menggunakan metode tambahan seperti wawancara, fotografi, videografi, yang fungsinya untuk melengkapi penggambaran realitas dari kebudayaan itu sendiri. Terus yang kelima ada adaptable, yang artinya metode ini terbukti dapat diterapkan untuk meneliti berbagai kebudayaan. So, sekarang aku mau lanjut jelasin tentang penelitian etnografi. Kalian bisa simak di sini. Oke, tadi udah bahas tentang etnografi, seperti penjelasannya, penelitiannya, dan lain-lain. Sekarang aku mau bahas tentang etnografi digital dan visual. Secara sederhana bisa didefinisikan sebagai penggunaan alat digital seperti fotografi, video, dan juga internet. Dalam etnografi atau metode yang dipakai untuk menyelidiki relasi manusia dengan dunia digital. Etnografi digital juga merujuk pada metode yang dipakai untuk menggambarkan hubungan manusia dengan dunia digital. Nah, menurut Belstorff, etnografi digital hanya bisa dilakukan setidaknya memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama immersion, yaitu peneliti meleburkan diri pada komunitas yang diteliti. Yang kedua, embodied, peneliti berpengalaman langsung, berarti si peneliti itu merasakan. Yang ketiga adalah holistic, yang dimana peneliti fokus pada komunitas kecil. Selain Belstorff, Christian Hein juga berpendapat tentang etnografi virtual. Menurutnya, etnografi virtual ini merupakan metodologi yang digunakan untuk menyelidiki internet dan melakukan eksplorasi terhadap user saat menggunakan internet tersebut. Etnografi virtual juga merepresentasikan implikasi-implikasi dari komunitas termediasi internet. Terus, aku cuma mau kasih tahu kalau misalnya etnografi visual itu punya keragaman, kayak memusatkan perhatian pada komunitas, adanya immersion, dan juga pengamatan langsung. So, yang aku pahamin bahwa etnografi menurut Christine ini memiliki makna yang ganda. Pertama, komunitas internet adalah budaya, dan di sisi lain, komunitas internet adalah artefak budaya. So, the point is, dunia virtual dan juga offline itu nggak bisa dipisahkan. Contohnya kayak cyberbullying, di satu sisi dia itu budaya online, tapi di satu sisi lainnya cyberbullying itu adalah budaya offline. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan tentang penjelasan etnografi dan juga etnografi virtual dan juga digital. So, sekarang aku mau kasih tahu contoh kasusnya dari penerapan studi etnografi tentang keputusan konsumen menggunakan jasa pesan antar makanan online di Sidoarjo. Dari penelitian itu, aku bisa nangkep bahwa pelanggan saat ini tuh lebih menyukai hidup praktis dan mudah. Kemudahan yang didapatkan melalui internet telah mengubah
perilaku dari konsumen. Dalam konteks digital, kecenderungan pelanggan untuk memilih aplikasi jasa pesan antar makanan online ternyata lebih kepada kemudahan penggunaan aplikasi dan kemudahan penggunaan fitur yang ada. Jadi, kalau misalnya ada penyediaan jasa pesan antar makanan online, ingin berhasil, ingin sukses, ingin jadi pilihan pelanggan, maka aplikasi jasa pesan antar makanan online ini harus ditawarkan dengan bagus, mudah digunakan, mudah dimengerti, semua kalangan bisa menggunakannya, memudahkan transaksi seperti pemotongan saldo atau kemudahan transaksi lainnya. Segitu aja yang bisa aku sampaikan. See you and thank you. Assalamualaikum.